Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu anak-anak yang ada di rumah. Selamat hari Minggu Ibu Guru Risma. Selamat hari Minggu Ibu Guru Ani. Selamat hari Minggu Kakak Tisa. Hari ini kita kembali lagi berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Anak-anak yang di rumah, apakah sudah siap? Alkitabnya sudah siap? Kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita berada di sini. Salam juga. Mari kita menyanyi anak-anak, pujilah. Anak-anak, pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Seminggu inilah tempat baik memujinya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Silakan duduk. Ya, Ibu Guru Ani, apakah selalu senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidupnya? Tentu saja, Ibu Guru senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena keselamatan, nafas hidup, kesehatan, itu hanya datang dari Tuhan. Ibu Guru, adik-adik yang di rumah, mama, papa, dan semua orang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Ya, anak-anak di rumah, kita minta pertolongan sama Tuhan lewat doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau selalu senantiasa menolong kami dan selalu mendengarkan permohonan kami. Ajari kami Tuhan Yesus selalu bersandar kepadamu. Amin. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur 18 ayatnya yang ke-7. Ketika aku berada dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyi Allah Bapa melindungi. Dalam sarang tak kenal
Anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Yalah Bapa kami yang ada di sorga, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Bapak Pendeta yang akan memperdengarkan cerita, Engkau berkati agar dia dapat berbicara seturut dengan kehendak-Mu. Kami anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan lalu melakukannya. Ini doa kami, amin. Selamat pagi anak-anakku. Wah, senang sekali Bapak Pendeta boleh lagi berjumpa dengan anak-anakku sekalian. Nah, saat ini Bapak Pendeta mau cerita sama anak-anakku. Nah, tentunya semua sudah pada siap toh? Betul sekali. Nah, sebelum saya bercerita, Bapak Pendeta mau bertanya sama anak-anakku. Ayo angkat tangan, siapa yang suka berkelahi? Oh, bagus sekali, rupanya tidak ada yang suka. Pintar semua anak-anak Tuhan. Siapa yang suka mengganggu temannya? Oh, tidak ada juga ya. Wah, anak-anak pintar semua. Memang kalau orang yang nakal, tidak ada orang yang suka. Atau adakah anak-anakku yang suka orang nakal? Tidak. Betul sekali. Nah, cerita kita kali ini juga bercerita tentang kejahatan. Tadi kan kita semua sudah sampaikan, wah kita tidak suka dengan orang jahat. Nah adik-adik, dulu orang Israel itu suka tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Suka nakal, jahat. Malah mereka menyembah setan. Tidak takut sama Tuhan. Nah, kalau jahat sama Tuhan, memangnya Tuhan mau lihat-lihat kita anak-anak? Tidak. Dia memperhatikan kita dan dia pasti menghajar kita. Jadi anak-anakku tidak boleh nakal ya. Orang Israel waktu jahat, tidak taat sama Tuhan, Tuhan menghajar dia. Dia kirim seorang raja namanya Eglon. Wah, Eglon ini badannya besar, gendut, wah perutnya besar. Jadi banyak orang yang takut sama dia. Itu yang dikirim Tuhan untuk menghajar orang jahat, orang Israel, orang yang menyembah setan, orang yang selalu jahat. Nah, Eglon ini Raja Amon, dia panggil lagi temannya dari Bani Amon. Dia panggil lagi juga temannya dari Bani Amalek. Ayo, mari kita perangi orang Israel yang jahat itu. Nah, mereka maju sama-sama. Dia perangi orang Israel dan orang Israel dikalahkan. Itu buahnya kalau jahat sama Tuhan, kalau tidak mau dengar-dengar firman Tuhan, mereka dihukum Tuhan. Bahkan anak-anakku tidak tanggung-tanggung, 18 tahun mereka dikuasai, mereka diperintah, mereka dijajah. Lama sekali ya, menderita sekali mereka itu. Ya, jadi kalau mereka berkebun, hasil kebunnya dikasih sama Raja Eglon. Apa dia mau makan? Makanya menderita. Nah, pada saat mereka sudah merasakan menderita sekali, mereka baru sadar. Mereka bertobat. Mereka mengaku, Tuhan kami sudah salah, ampuni kami Tuhan. Sayangi kami Tuhan. Nah, Tuhan mendengar doa mereka adik-adik. Jadi, siapa yang mengaku kalau dia berbuat jahat,
kalau berbuat salah, oh Tuhan pasti terima. Baik sekali itu Tuhan dia anak-anak. Baik sekali, pala itu Tuhan suka mengampuni. Yang penting kita tulus, yang penting kita ikhlas, dia akan mengampuni dosa kita. Nah, saat itulah orang Israel dibebaskan oleh Tuhan. Tuhan juga mengutus seorang yang bernama Ehud. Ehud, sini. Saya mau suruh kau untuk membebaskan umatku Israel. Maka Ehud maju, dia bikin pedang panjang. Panjang sekali pedangnya. Baru tajam dua-dua. Ya biasanya kan parang cuma satu yang tajam. Tapi ini dua-duanya tajam. Dia bikin itu, dia taruh di dalam celananya, dia sembunyikan. Dia pergi menghadap Raja Eglon. Dia masuk kamarnya, dia tusuk itu raja, mati. Nah, pada waktu mati, pulanglah Ehud, dia beritahukan kepada teman-temannya, sahabatnya, bangsanya, ayo, mari kita maju, perangi bangsa Amon. Jadi, mereka maju dan berperang, dan mereka menang. Mereka bebas, mereka merdeka. Nah, jadi adik-adik, kita tidak boleh jahat, tidak boleh nakal. Karena kalau jahat atau kalau kita nakal, pasti ada akibatnya. Nah, jadi kalau ada anak-anakku yang sudah pernah melakukan tindakan kenakalan, ayo cepat-cepat bertobat, ngaku sama Tuhan, ampuni Tuhan, saya sudah bersalah, saya sudah sering ganggu temanku, saya sering tidak dengar sama mama atau papa, saya malas belajar. Kita mohon pengampunan sama Tuhan, pasti Tuhan sayang kita dan Tuhan akan membebaskan kita. Nah, olehnya itu anak-anakku yang kekasih, cerita Bapak Pendeta saat ini temanya bangsa Israel meminta hakim. Bangsa Israel meminta hakim. Nah, mari kita bersama-sama ya, anak-anakku, kita bersama-sama membaca Hakim-Hakim 3 ayat 15. Ayo, masing-masing buka Alkitabnya ya. Masing-masing buka Alkitab. Bakulomba, Hakim-Hakim 3 ayat 15. Ya, mari kita baca sama-sama. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Ya, demikian adik-adik, selamat hari Minggu. Jangan lupa selalu mengaku salah sama Tuhan, dan jangan lupa selalu berbuat baik kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini kita akan membawa persembahan kita, tanda ucapan syukur atas pertolongan Tuhan kepada kita. Nats persembahan kita datang dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi, Tuhan tidak lupa. Orang yang berluka dan pikulanya lelah.
Mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sesungguhnya Engkau sangat baik kepada kami. Kami mengaku bahwa kami sering nakal, jahat, melukai hati-Mu. Tapi Engkau sendiri mengajarkan kami supaya kami sadar dan bertobat. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami ya Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan giat dan selalu semangat untuk melakukan firman-Mu sebagai anak-anak. Kami akan setia, taat dan dengar-dengaran sama pembimbing kami, sama orang tua kami, sama guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persekutuan kami di hari Minggu ini. Kami boleh dipersekutukan, diberi waktu untuk bersekolah minggu, sekalipun itu hanya lewat media sosial. Namun kami menikmatinya Tuhan, kami senang. Saudara-saudara atau kakak-kakak pembimbing kami telah menuntun untuk bisa menikmati persekutuan ibadah hari ini. Olehnya itu kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati kakak-kakak pembimbing, pengasuh, juga memberkati orang tua kami dan semua orang yang mengasihi kami Tuhan, yang membimbing kami sampai kami terus mengenal Dikau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh mengasihi kami, mengasihi orang tua kami, memberkati usaha dan pekerjaannya. Kami selaku anak-anak-Mu datang membawa persembahan. Tuhan berkati, kiranya apa yang kami berikan Tuhan Yesus berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, kami doakan teman-teman kami, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan sayangi dia supaya minggu-minggu selanjutnya kami boleh bisa bersama-sama mengikuti ibadah virtual. Bapa kami di sorga, kami juga berdoa untuk kondisi dan keadaan kami sekarang. Sudah sangat lama Tuhan kami di rumah, tidak banyak ketemu teman-teman, tidak ke sekolah. Namun kami percaya Tuhan menyaksikan kami. Kami sudah sangat rindu untuk bersekolah. Kiranya Tuhan Yesus membuka jalan bagi kami dan ada saatnya kami lagi ramai-ramai menikmati pendidikan di sekolah. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami, bangsa dan negara kami, supaya kami umat-Mu tetap menikmati damai dan sejahtera-Mu. Tuhan, berkenanlah Engkau mendengarkan doa kami, karena kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak di rumah, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 15a yang berbunyi demikian. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera. Mari kita menyanyi Tuhan tidak lupa.
Anak-anakku, mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.